Halo guys, kembali lagi bersama aku Asmi di sini. Sekarang aku akan menjelaskan basic penggunaan dasar Kris pada Blender. Yuk langsung kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Blender dan di sini terdapat beberapa objek 3D. Ada yang seperti benang atau benda panjang ya, saya nggak tahu ini apa. Cuman kita akan gunakan untuk praktek. Yang kedua ada seperti vas bunga. Yang ketiga ini ada kayak semacam mungkin menyerupai kubus tapi sebenarnya ini cuma buat praktek aja. Yang keempat ya benar ini yang keempat adalah mirip seperti batang pedang. Dan di sini kita akan mempraktekkan satu-satu bagaimana cara membuatnya. Untuk pertama-tama di sini saya akan mempraktekkan untuk yang objek ketiga ini. Oke, sebelum kita membuat objek ketiga kotak kecil ini, sebelum itu kita akan mencoba menggeserkan objek ini dulu. Lalu kita geser ke sini. Sebelum kita mulai, saya kasih tahu caranya. Anda boleh bisa mempause video ini dan coba kalian buat sendiri. Oke, setelah kita coba, ternyata ini dibuat dengan menggunakan objek cube. Dan cube ini saya sini ada 3 contoh ya. Saya kasih 3 contoh dikarenakan pada materi sebelumnya kita sudah belajar membuat bagaimana pembuatan hard surface menggunakan support loop. Dan ini sebenarnya sama. Akan tetapi di sini terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing hard surface untuk menggunakan support loop dan hard surface menggunakan Kris. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan support loop, di sini topologi poligonnya dia akan bisa dibilang lebih banyak. Dan kita cek ke sintastik sebentar. Kita cek di pojok kanan atas itu terdapat space sekitar 2300-an. Jika kita ke cek yang objek ini sama juga karena dia basicnya satu memakai bevel modifier, yang satu kita memakai support loop manual. Dan di sini kita memakai bevel modifier menggunakan bevel wake di sini. Bevel wake. Oke, yang satunya lagi di sini kita menggunakan Kris yang dimana dia itu lebih dikit secara topologi, akan tetapi di sini dia mempunyai beberapa kekurangan kelebihan. Yang pertama, untuk menggunakan Kris, topologi Anda harus yang kalian buat 3D-nya harus bagus. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kalian ingin menggunakan support loop, topologi yang dibuat ini memang tidak harus bagus, akan tetapi dia bisa lebih fleksibel dan kekurangannya dia tidak bisa menjadi lebih tajam. Jika lebih tajam di sini dia akan terdapat semacam bukan error sih, tapi istilahnya topologi yang saling bertumpuk. Nah, untuk mengakali hal seperti ini bisa Anda menggunakan Kris seperti ini. Oke, langsung kita akan memasuki ke dalam praktek cara pembuatannya. Oke, pertama-tama kita akan menyalakan screencast dulu biar kalian bisa sambil mengikuti dalam video tutorial ini. Kedua, kita akan Shift A untuk menemukan objek baru. Kita add Shift A, add cube, dan kita geser ke atas sedikit, mungkin segini. Lalu kita akan masukkan generate modifier subdivision surface. Ini kalau laptop kalian berat, kalian bisa menambahkan modifiernya cukup 3 aja. Ini sudah lebih dari cukup. Tinggal kita kasih shade smooth. Sebelum itu saya mainin dulu wireframe-nya. Oke, kita langsung masuk ke fokus. Jika kalian pencet tombol slash, ini jadi fokus ke satu fokus objek saja. Kita langsung masuk edit mode dan kita akan mencoba membuat objek mirip kayak referensi gambar 3D tadi. Nah, di saat kita memasuki hal seperti ini, kita bisa menggunakan mode seleksi menggunakan edge selection. Nah, kalian bisa klik salah satu edge yang ingin kalian operasikan mendapatkan Kris. Bisa kalian menggunakan Shift E, itu bisa nambahin efek Krisnya seperti ini. Atau bisa juga jika kalian mencet tombol N di properti samping, kalian pilih ke menu item, di bawah sini ada Kris juga, kalian bisa geser antara membawa nilai 1 atau 0 atau di antara kedua nilai tersebut. Dan ini akan memberikan sebuah efek tajam pada 3D objek yang sudah dikasih subdivision surface. Oke, langsung kita ikutin dari objek referensi. Pertama kita tambah di Kris di sini, terus kedua di sini. Dan ini sudah cukup bagus, akan tetapi sini terdapat shading yang agak aneh, dan ini kekurangannya juga jika kalian menggunakan Kris ya. Dan untuk mengakalinya terjadi shading yang seperti aneh ini, kita bisa menggunakan auto smooth. Nah, efeknya akan lebih bagus seperti ini. Oke, kita bisa namakan Kris satu lagi di sini dan kita kasih Kris. Sini kita kasih Kris. Nah, ini sudah jadi efeknya ya, dan hasilnya seperti ini.
Nah, ini tinggal kita taruh dikasih di bawah. Seperti ini. Lalu seperti ini. Oke, dan objeknya sudah jadi mirip, walaupun ini bentuknya agak kebalik, tapi tidak apa-apa. Next, kita akan lanjut lagi ke objek selanjutnya. Oke, sekarang kita modeling ke objek selanjutnya. Next, di sini ada objek yang berbentuk vas bunga. Sebelum itu, kalian bisa pause video ini untuk mencoba membuatnya sendiri, dan silakan di pause videonya. Oke, untuk membuat objek vas bunga ini kita bisa menggunakan silinder. Kita taruh geser ke sebelah untuk menjadikan referensi. Kita shift A, tambahkan silinder. Nah, kita di sini kita masukin ke perspektif kamera yang lebih enak dilihat. Terus kita geser ke atas, kita masuk ke edit mode. Kita kasih X-ray, kita seleksi bagian atasnya, kita geser ke atas. Kira-kira segini. Oke, untuk kalian bisa snapping kayak begini, kalian bisa menggunakan fitur magnet. Terus kita pilih pilihan snap target ke bagian kiri kotak-kotak ini. Kalian bisa pilih close atau center, terus sama aja. Kalau ini kan nggak nyala, kita bisa nyalain menggunakan tombol kontrol untuk aktifkan. Untuk menonaktifkan itu cukup dilepas saja kontrol. Tapi jika kita aktifkan seperti ini, untuk ini berarti kontrolnya jadi kebalik. Kalau diaktifkan dia nggak usah dipencet kontrolnya. Akan tetapi jika kalau kita pencet kontrolnya, berarti dia nggak aktif snappingnya. Jadi dia nggak snap gitu. Oke, kita lanjut balik lagi ke materi. Kita tambahkan generate subdivision surface. Kita dongkrak, resolusinya cukup 3 aja. Kita kasih auto smooth. Kita langsung ke edge selection. Kita kasih potongannya mungkin pertama di sini. Kita saya matiin dulu snappingnya. Sini. Kita kasih di sini. Kita kasih di sini. Oke, ini sudah cukup. Kita bisa kasih crease di atas. Kita kasih crease di bawah. Oke. Untuk membuat cekungan seperti ini, kita bisa kasih loop cut seperti materi sebelumnya. Kita kasih mungkin 2. Kita LTS. Itu dia akan dalam seperti ini. Sebenarnya scale juga sama, cuman kalau perbedaannya scale dengan scale biasa dengan LTS itu dia menjaga bentuk dari skala yang di scale-nya. Istilahnya secara topologi dia seperti tidak mengskala secara proporsional bentuk, tapi dia mengskala dengan proporsional dari volume, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Oke, kita tambahkan crease di sini, di seleksi di edge 2 looping sini, kita tambahkan crease-nya dan sudah jadi. Oke, next kita akan menambahkan sisi di bagian atas leher pada kayak bentuk vas ini. Sebenarnya sama tekniknya menggunakan teknik tadi. Kita tambahkan dulu yang pertama di sini, kita kecilkan. Ini sebelum itu saya matikan dulu subdivision surface-nya. Bukan auto smooth-nya, tapi subdivision surface saya matikan biar kelihatan. Kita kecilin kira-kira segini. Ini mungkin kita bevel, kita kasih 2, kita LTS, edge, kita kecilin segini. Dan kita kasih lagi di sini 1 mungkin LTS. Ini nggak usah, kita skala biasa aja karena kita cuma punya 1 titik saja. Ini mungkin gedein sedikit. Ini kita nyalakan edge, kita nyalakan subdivision surface-nya dan kita kasih crease di sini. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kalian tune up saja bentukan crease-nya. Kira-kira mau semana halus apa enggak. Dan kita bisa lihat di sini terdapat shading error dikarenakan angle-nya tidak memasuki kriteria. Bisa kita turunkan saja menjadi 15 dan sini sudah terfix. Kita akan lanjut next ke objek 3D selanjutnya. Oke, di sini saya ada semacam shape yang bisa mungkin mirip seperti batangan besi ya, atau kayak apalah, saya nggak tahu, saya buat random. Akan tetapi sini kita akan mensimulasikan kegunaan crease yang lain. Mungkin kalian tertarik untuk membuat objek hard surface tapi masih ada kesan organiknya, ini bisa juga digunakan teknik crease di sini. Dan pertama-tama kalian bisa pause video ini untuk memikirkan bagaimana cara membuat ini, dan silakan di pause. Oke, untuk membuat 3D objek ini kita bisa menggunakan plane. Ya, memang kita di sini bisa menggunakan plane, kita bisa shift A pakai plane. Nah, setelah kita ada plane di sini, kita masuk ke edit mode. Terus kita langsung tampilan atas, saya mungkin geser ke atas sedikit. Nah, di sini ada teknik baru dari Blender yang dimana
Ini sangat bagus. Ya, pertama kita seleksi salah satu edge saja menggunakan edge selection, kalian pencet tombol kontrol terus kalian klik kanan. Nah, ini akan dia mengikuti bentukan dari tarikan mouse-nya ya. Ini sangat cocok kalau misalnya kalian ingin membuat sesuatu yang abstrak. Jadi kalian gak usah extrude manual terus kalian rotate manual. Ini lebih cepat seperti ini. Setelah sudah jadi bentuk secara kasarnya, kita akan menambahkan subdivision surface. Kita generate subdivision surface. Nah, lalu sudah ada, kita dongkrak menjadi 3. Lalu kita tambahkan loop cut di tengah, kita tarik ke atas. Oke, sekarang sekilas sudah jadi. Tetapi sebelum itu kita kasih shade smooth dulu, auto smooth. Lalu kita akan menambahkan crease. Oke, kita akan coba tambahkan crease di sini. Kita kasih min crease. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan crease di ujung-ujung sini. Sebenarnya kalian bisa juga menggunakan fitur dari subdivision surface seperti ini, yaitu boundary keep corner, yang dimana akan membuat corner menjadi tidak smooth tapi menjadi tajam. Akan tetapi di sini kalian juga bisa menggunakan min vertex crease. Ya, kita akan menggunakan vertex selection. Kita klik vertex di ujung, lalu kita naikkan crease-nya. Sama seperti ini juga. Oke, kita seleksi satu-satu, kita tambahkan. Nice. Nah, next kita akan menambahkan sisi solid pada ini. Dua objeknya kita bisa tambahkan generate. Kita kasih solidify modifier. Nah, kita tinggal dongkrak aja mau setebal apa. Terus kita bisa keluarkan ke atas. Nah, di sini terdapat sedikit error yang dimana topologinya agak patah ya di sini ya. Bisa kita cek. Nah, untuk memfix error ini menjadi tajam seperti ini, kita bisa membuat kasih toggle even thickness, dan ini akan memfix menjadi topologinya menjadi sesuai bentukan dari topologi fondasinya. Oke. Next kita akan membuat objek selanjutnya, yaitu bentukan pedang besi. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek pedang, dan sini kita akan mengkoordinasikan beberapa modifier, dan dari teknik yang sebelumnya kalian bisa praktekkan juga. Sebelum itu kalian bisa pause video ini untuk mencoba membuatkan sendiri dan silahkan dicoba. Oke, untuk membuat pedang ini kita bisa menggunakan objek plane. Kita shift A, kita kasih objek plane. Next kita akan masuk ke edit mode, terus kita tambahkan loop cut di sini. Lalu kita potong dan kita delete vertice-nya. Setelah itu kita akan menggenerate mirror modifier. Next kita akan geser ke atas plane-nya. Sebelum itu jangan lupa kita enable clipping, jadi ini plane-nya gak bakal kegeser-geser. Kita dari tampak ke atas, lalu kita sesuaikan bentuknya, kita extrude kira-kira di sini, kita sesuaikan. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan membuat potongan di sini. Kita akan ke knife tool, kita kasih, kita enter. Next kita akan extrude lagi, terus kita kecilkan bagian di sini. Terus extrude lagi, kita akan gedekan bagian di sini. Terus extrude lagi, kita gedekan bagiannya di sini. Mungkin bisa ini kita tarik ke bawah sedikit, bisa kasih efek tajam seperti ini. Lalu kita extrude lagi sampai ke ujung paling bawah dan beres. Next kita akan menambahkan sedikit volume. Kita bisa kasih di sini inset. Kita inset, kita B. Oh, seperti tidak mau ya. Oke, tidak apa-apa. Kita bisa kasih teks secara manual potongannya. Bisa kita ke knife tool. Kita kasih knife, kita kasih buat bentukan dari bentukan bilah pedangnya seperti ini. Mungkin kekecilannya saya ulangin lagi. Kita mungkin kasih seperti ini gede. Kita ke knife, edge, kita tarik, kita ke knife, kita tarik sampai ke bawah. Nah, untuk membuat tarikannya menjadi garis lurus, kita pencet tombol A, kita garis tarik seperti ini, kita klik dan kita enter. Beres. Langsung kita tarik ke atas. Shape-nya kira-kira seperti ini. Set dan oke. Ini sudah bagus. Sebelum itu kita akan satukan untuk 3D-nya sini. Kita klik dua vertice, kita merge center. Lalu kita geser dari tampak atas, kita geser tarik seperti ini.
Ini mungkin digeser-geser dulu biar objek face-nya rapi. Beres. Nah, sebelum itu kita kan kosong nih bagian bawah. Kita bisa toggle modifiernya untuk Z axis, jadi dia ada mirror-nya juga. Terus ini kita akan tutup, geser, terus kita tutup dan beres. Oke, next kita akan menambahkan subdivision surface untuk kasih kesan detail pada pedangnya. Kita akan tambahkan, klik generate subdivision surface, dan hasil seperti ini nggak apa-apa. Mungkin terkesan lihat seperti Play-Doh, itu normal. Next kita dongkrak, subdivisionnya menjadi 3 level. Terus kita kasih auto smooth, lalu kita masuk ke edit mode. Nah, kita sekarang akan menambahkan efek crease-nya. Kita klik N, atau bisa kalian juga pencet tombol Shift N, juga sama seperti ini, tapi saya lebih nyaman seperti ini, mandul pakai UI, nggak apa-apa. Ini kita seleksi semua, di set edges-nya kita crease seperti ini, dan dia udah terbentuk ya. Cuman akan ada beberapa error, ini nggak apa-apa, kita akan fix. Di depan sini kita kasih crease juga, dan di bagian atas sini kita kasih crease. Crease, kita crease. Nah, untuk kasih kesan tajam di sini, kita bisa kasih crease juga. Sebelum itu sepertinya ada error ya. Kita cek dulu kenapa nih error. Oh, ternyata memang di sini belum ada potongan loop. Ini nggak boleh ada endgone ya. Dan saya bilang seperti sebelumnya, topologi untuk menggunakan crease ini topologinya harus rapi. Dan kita bisa fix ini. Kita klik 2 vertex, kita join saja, dan dia akan fix. Kita balik lagi, kita cek apakah sudah ke fix problemnya, dan ternyata sudah. Next kita bisa tambahin crease di sini, crease, dan that's it. Kita beres. Nah, sekarang kita akan tambahkan detail di dalam. Untuk menambahkan detail di dalam seperti ini, kita bisa menggunakan face selection. Kita seleksi semua face-nya, terus kita kasih pencet tombol I untuk inset. Tetapi tadi sebelumnya nggak bisa, kita bisa pencet boundary. Nah, B itu boundary, jadi kita ke sebelahnya, jadi dia nempel. Kita kira-kira kita kasih segini, terus kita bisa inset lagi, terus kita geser ke bawah. Nah, jadi cakep seperti ini. Next kita bisa tambahkan sedikit-sedikit detail seperti ini, kayak tajam di pojokan sini. Nah, caranya gimana? Kita matikan dulu subdivision surface biar kelihatan. Lalu kita pilih edge selection, kita seleksi edge yang di sini, kita kasih crease sampai 1, kita nyalakan lagi, kita cek hasilnya gimana. Nah, ini sudah oke. Akan tetapi sini terdapat shading yang error, sama seperti sebelumnya. Kita bisa turunin auto smooth by angle-nya ke 15, dan dia akan ke fix. Dan kira-kira sudah jadi seperti ini. Oke, di sini ada yang belum bisa saya fix, kita tambahkan. Set, sudah beres. Ini terserah kalian ya, jika kalian ingin menambahkan detail sharpness di sini, mau tambahin silakan juga. Kalau ini sesuai selera ya, kalian mau desain pedangnya seperti apa, atau mungkin tambahin di sini. Itu terserah kalian, atau mungkin di sini masih make sense sih, saya coba sendiri-sendiri. Nah, ini juga oke ya, kata bentukan pedangnya. Cuman ya secara kalian mau membuat pedang seperti apa. Oke, seperti itu cara pembuatan penggunaan crease pada Blender. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar, atau next mau bikin video tutorial apa bisa tulis di dalam kolom komentar juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.